Engkaulah Sang Firman yang terus memberi kehidupan bagi seluruh umat-Mu. Saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus berkarya di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Sebagaimana jadwal pemahaman Alkitab yang sudah disusun selama 1 tahun, tema PA bulan ini adalah Manunggaling Kaulo Gusti, menyatunya manusia dengan Tuhan. Tema ini tentu tidak terlepas dari tema besar, tema pelayanan GKJ Kanaan tahun 2020. Mengenal Kristus melalui keragaman budaya. Kita tahu bersama dengan mengenal berbagai macam kebudayaan di Indonesia, kita semakin menghargai perbedaan. Dan kita semakin bersyukur kepada Tuhan yang mencipta perbedaan tersebut. Konsep Manunggaling Kaulo Gusti mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita yang mendalami, menguasai atau setidaknya pernah membaca, mendengar, mengetahui filosofi kehidupan orang Jawa. Bagi orang Jawa, konsep Manunggaling Kaulo Gusti adalah konsep yang sangat dalam dan tidak akan habis 1 hari untuk kita percakapkan. Oleh karena itu fokus PA kita bukan membedah lebih jauh konsep Manunggaling Kaulo Gusti dalam perspektif Jawa, melainkan kita akan fokus pada pemahaman kekristenan, khususnya melalui surat Filipi 1 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Sebagai pengantar, dalam bukunya Bambang Nurseno yang berjudul Menyongsong Ratu Adil, Perjumpaan Iman Kristen dan Kejawen, buku ini sedikit banyak juga membahas konsep Manunggaling Kaulo Gusti. Dan menurut Bambang Nurseno, pemahaman tentang Manunggaling Kaulo Gusti juga berbeda-beda. Menurut saya, belum tentu sama menurut Bapak Ibu Saudara. Lebih kurang menurut beliau ada 3 pemahaman yang berbeda. Ada 3 varian yang berbeda mengenai Manunggaling Kaulo Gusti. Pemahaman yang pertama, ada yang memahami Manunggaling Kaulo Gusti adalah manusia dan Tuhan benar-benar bersatu, melebur, sehingga tidak terbedakan lagi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Manusia adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Dalam bahasa Sanskerta disebut Tatwam Asi, I equal you. Aku adalah kamu. Pemahaman yang kedua, Manunggaling Kaulo Gusti masih mempertahankan dualitasnya. Identitas manusia dan Tuhan tidak hilang. Manusia ya tetap manusia, Tuhan ya tetap Tuhan. Dan yang terakhir, pemahaman yang ketiga adalah gabungan dari 2 pemahaman sebelumnya. Menurut Bambang Nurseno, pemahaman yang terakhir ini sangat khas bagi orang Jawa. Beliau mengutip serat Centini yang dalam bahasa Jawa kurang lebih bunyinya begini. Noro siji noro loro, abedo noro bedo, loro loroning atunggal. Bukan 1, bukan 2, berbeda tidak berbeda, keduanya adalah 1. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahan diskusi kita yang pertama, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apa sih yang Bapak Ibu Saudara ketahui tentang Manunggaling Kaulo Gusti?
Silakan dijawab lebih dulu. Nanti kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Kini mari kita siapkan Alkitab kita. Kita baca surat Filipi 1 ayatnya yang ke-20 dan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini seringkali dipakai pada saat ibadah penghiburan saat berduka cita. Bahkan tidak jarang saya melihat di batu nisan mengutip Filipi 1 ayat 21. Bagian ini Bapak Ibu Saudara seringkali disejajarkan dengan konsep manunggaling kaula Gusti. Paulus sudah begitu dekatnya dengan Kristus sehingga baik hidup maupun mati sepertinya tidak ada bedanya. Hidup Paulus dipakai untuk memberitakan Kristus dan pada saat kematiannya Paulus pun berjumpa dengan Kristus. Hati dan pikiran Paulus selalu terarah kepada Kristus. Sehingga dengan iman yang seperti ini, di ayatnya yang ke-20, Paulus bertutur, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mari kita kaji lebih jauh mengapa Paulus mengatakan hal ini. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus pada saat ia di penjara. Dan amat sangat memungkinkan di penjara itu, Paulus akan menjalani hukuman mati. Paulus seperti berada di antara dua ketegangan, hidup atau mati. Mari kita lihat pergumulan batin Paulus saat di penjara. Kalau Paulus hidup, ia akan terus mendapatkan tantangan. Ia akan dikejar, disiksa, dihambat, bahkan dicampakkan dunia. Tetapi ia masih dapat mengabarkan kebaikan Kristus. Kalau Paulus mati, ia pasti berjumpa dengan Kristus melalui imannya kepada Kristus. Tetapi ia berhenti mengabarkan kebaikan Kristus di dunia ini. Bisa jadi apa yang dirasakan Paulus juga kita rasakan dan alami tentu dalam pengalaman iman yang berbeda. Kita bisa saja dengan iman percaya diri mengatakan saya siap mati dalam Kristus. Tetapi ketika melihat ke belakang, menengok ke belakang, kita masih punya anak yang kecil, kita belum punya cucu, anak kita belum sukses, kita belum berhasil, dan lain sebagainya. Sehingga kita berada di pilihan yang sulit, hidup atau mati. Paulus berada pada ketegangan ini, hidup atau mati. Bukan pilihan yang mudah bagi Paulus untuk memutuskan hidup atau mati yang saya pilih. Tetapi di antara ketegangan ini, Paulus memilih untuk berserah. Apapun kehendak Tuhan, saya ikut, saya nurut. Ingat, berserah bukan menyerah. Berserah adalah tindakan iman yang aktif. Dalam keberserahan Paulus, ia siap dirinya dituntun oleh Kristus. Bukan lagi dituntun oleh egonya, oleh dirinya sendiri. Keberserahan inilah yang sepertinya menggambarkan bagaimana Paulus menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Sehingga hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini gambaran betapa dekatnya Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk pada bahan diskusi, Bapak Ibu Saudara. Di bahan diskusi yang kedua, yang terakhir ini, ada dua bahan diskusi yang nanti Bapak Ibu Saudara bisa
menjawabnya. Bahan diskusi yang kedua, yang A, adalah menurut saudara apa yang membuat Paulus begitu dekatnya dengan Kristus sehingga hidup dan matinya seperti tidak ada bedanya lagi? Tolong dijelaskan. Dan yang B, menurut saudara, langkah-langkah konkret apakah supaya kita ini mengalami kedekatan dengan Tuhan Yesus Kristus? Jelaskan. Saya tunggu jawabannya Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu takut salah, kita semua belajar. Selamat ber-PA, terus kita dalami firman Tuhan dan kita melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri pemahaman Alkitab ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang pembahasan firman yang telah kami pelajari bersama-sama. Kami mohon dan memampukan kami untuk memahami dan menghidupkan firman-Mu di dalam hati kami, di setiap aktivitas maupun kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan bagi sesama kami. Kami mohon anugerah kebijaksanaan dan kepekaan yang lebih lagi, terutama kesanggupan kami untuk menjalankan ajaran-Mu. Kuduskanlah kami ya Bapa, dan jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam kegiatan keseharian kami selanjutnya di rumah kami masing-masing, agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Ungkapan doa dan ucapan syukur kami ini tidaklah sempurna, tetapi kami tahu dan percaya Tuhan akan sempurnakan dan mengerti setiap pergumulan kami. Biarlah doa kami ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan karena egois kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.